Pada suatu masa, di istana-istana megah yang dipenuhi kemewahan, lorong-lorongnya dipenuhi para dayang. Suara musik mengalun di kejauhan, dan di dalam harem, para wanita berpakaian indah duduk dengan harapan atau kecemasan. Di sisi lain, para kasim berjalan tanpa suara, menjaga rahasia istana yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bukan sekedar pelayan, mereka adalah penjaga harem, penasihat, bahkan terkadang menjadi tokoh paling berpengaruh dalam kerajaan. Namun, di balik kemewahan istana, ada kisah tentang ambisi, intrik, dan tragedi, kisah tentang selir yang bisa naik tahta atau berakhir dalam pengasingan, kisah tentang kasim yang dipercaya raja atau dihukum mati karena salah langkah. Bagaimana nasib mereka di dalam istana, dan mengapa seseorang rela menjadi selir atau kasim kala itu meskipun mereka sudah tahu resikonya. Di setiap kerajaan besar, harem adalah pusat kekuasaan terselubung. Di dalamnya, puluhan hingga ratusan wanita hidup dengan satu tujuan, mendapatkan perhatian raja. Tapi tidak semua selir mendapatkan kehidupan yang mereka impikan. Sebagian dari mereka berhasil. Mereka yang cantik, cerdas, dan tahu bagaimana bermain dalam politik istana bisa menjadi favorit raja. Mereka diberi istana pribadi, perhiasan, bahkan kekuasaan. Dan jika mereka melahirkan seorang putra, jalan menuju kejayaan semakin terbuka. Dalam beberapa kasus, seorang selir bisa naik menjadi permaisuri, atau jika anaknya menjadi raja, dia bisa menjadi ibu suri, wanita paling berkuasa di kerajaan. Namun bagi selir yang gagal menarik perhatian raja, nasibnya jauh berbeda. Banyak yang menghabiskan hidup dalam kesepian, terkunci di dalam istana tanpa pernah dipanggil ke kamar raja. Beberapa bahkan mengalami nasib lebih buruk, diusir ke biara, dikurung dalam pengasingan, atau bahkan dalam kasus yang lebih tragis, dibunuh karena dianggap ancaman. Intrik harem juga bisa sangat kejam. Selir saling menjatuhkan demi mendapatkan tempat tertinggi. Racun, fitnah, dan permainan politik adalah hal biasa. Tidak peduli seberapa tinggi seorang selir naik, satu kesalahan saja bisa menghancurkan segalanya. Berbeda dengan selir yang bersaing untuk perhatian raja, para kasim hidup di balik bayang-bayang, mengendalikan istana dari dalam. Mereka adalah pria yang telah dikebiri sehingga dianggap tidak punya ambisi pribadi. Tapi jangan salah, banyak kasim yang justru menjadi tokoh paling berpengaruh. Para kasim dipercaya untuk mengurus harem, menjadi penasihat raja, bahkan mengelola urusan negara. Mereka yang cerdas dan setia bisa menduduki posisi tertinggi, mengendalikan siapa yang bisa bertemu raja, dan bahkan mempengaruhi keputusan politik kerajaan. Namun seperti selir, kehidupan kasim juga penuh resiko. Jika mereka kehilangan perlindungan raja atau terseret dalam intrik istana, hukuman yang menanti bisa sangat kejam. Pengasingan, penyiksaan, dan eksekusi adalah hal biasa bagi kasim yang dianggap berbahaya.
Lalu, mengapa seseorang rela menjadi Qasim? Sebagian dari mereka adalah budak yang dipilih dijadikan Qasim. Tapi ada juga yang secara sukarela memilih jalan ini demi mendapatkan kehidupan lebih baik. Karena tanpa keluarga dan keturunan, satu-satunya ambisi mereka adalah bertahan hidup di dalam istana. Di zaman itu, dunia istana adalah dunia yang keras. Namun bagi mereka yang lahir dalam keluarga biasa, menjadi selir atau Qasim bisa menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Bagi wanita, menjadi selir adalah peluang untuk mengangkat derajat keluarga. Jika berhasil menarik perhatian raja, keluarga bisa mendapat kekayaan atau kekuasaan. Tapi jika gagal, mereka harus menerima nasib terkurung dalam istana selamanya. Sementara itu, bagi laki-laki dari keluarga miskin atau budak, menjadi Qasim adalah jalan untuk mendapatkan kedudukan di dalam istana. Dengan kesetiaan dan kecerdikan, mereka bisa naik ke posisi tertinggi, bahkan lebih berpengaruh daripada para bangsawan. Namun di balik segala kemewahan yang terlihat, kehidupan mereka penuh tekanan, ketakutan, dan pengkhianatan. Hanya sedikit yang bisa bertahan dalam permainan politik yang begitu kejam. Selir dan Qasim, dua kelompok yang hidup di dalam istana, namun jarang disebut dalam sejarah. Sebagian berhasil mencapai puncak kekuasaan, tapi sebagian berakhir sebagai korban permainan politik. Mereka memilih jalan ini demi kehidupan yang lebih baik, tapi seringkali mereka hanya menjadi bidak dalam permainan yang lebih besar. Begitulah istana, tempat di mana impian bisa menjadi kenyataan atau berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap.